Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Literasi Digital akan mempresentasikan tentang etika dalam bermedia sosial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yasmin Sunia Azahro dengan 3 angka NIM terakhir 044. Dan juga dengan beberapa teman saya. Perkenalkan, nama saya Violita Fristela Wayudi dengan NIM belakang 065. Saya Nabila Rama Aulia dengan NIM belakang 134. Perkenalkan, nama saya Ahyadina Novia Syawalita dengan NIM belakang 069. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian etika bermedia sosial itu. Etika bermedia sosial merujuk pada aturan tertulis tentang bagaimana cara kita harus berinteraksi di media sosial. Secara sederhananya, etika ini mencakup bagaimana seseorang menyampaikan pendapatnya di dunia maya tanpa menyinggung orang lain. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yasmin dan Violita. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika bermedia sosial yang baik dan benar. Jadi yang pertama ada menghormati orang lain. Saat menggunakan media sosial, penting untuk selalu menghargai setiap individu. Menghormati orang lain berarti tidak merendahkan, menghina, atau melecehkan orang lain dalam bentuk tulisan, gambar, maupun komentar. Dengan saling menghormati, suasana interaksi digital akan lebih sehat dan positif. Lalu yang kedua, ada berbicara dengan sopan tanpa kebencian. Media sosial adalah ruang publik, oleh karena itu gunakan bahasa yang sopan, ramah, dan santun. Hindari kata-kata kasar, ujaran kebencian maupun provokasi yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Sikap ini akan menciptakan komunikasi yang baik dan membangun. Lalu yang ketiga ada verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Informasi yang beredar di media sosial belum tentu benar. Sebelum membagikan berita, postingan, atau konten apapun, pastikan informasi tersebut valid, akurat, dan berasal dari sumber terpercaya. Hal ini untuk mencegah penyebaran hoaks atau berita palsu yang bisa menimbulkan keresahan. Lalu ada hormati privasi orang lain. Jadi tidak mudah hal boleh dibagikan di media sosial, terutama yang menyangkut data pribadi orang lain, seperti alamat, nomor telepon, foto pribadi, atau urusan pribadi. Menghormati privasi berarti kita tidak menyebarkan sesuatu tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada hindari cyberbullying dan pelecehan. Jadi media sosial tidak boleh digunakan untuk merundung, mengejek, atau mempermalukan orang lain. Tindakan seperti bullying, pelecehan, maupun intimidasi di dunia maya dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Karena itu, gunakan media sosial untuk hal yang positif, bukan untuk menyakiti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Violita tentang prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial yang baik dan benar. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu berpikir sebelum memposting. Sebelum memposting sesuatu, kita itu hendaknya berpikir sejenak, seperti jika konten ini aku posting, dampak apa sih yang akan terjadi? Apakah akan menghasilkan dampak yang baik, atau mungkin malah memberi dampak yang buruk, entah itu untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain juga. Nah, kalau seandainya akan menghasilkan dampak yang buruk, maka jangan diposting. Namun, jika sekiranya akan membawa dampak yang baik bagi kita sendiri ataupun orang lain, maka boleh dilanjutkan untuk memposting konten yang ingin kita posting. Kemudian yang ketujuh, yaitu membatasi penggunaan informasi pribadi. Dalam bermedia sosial, kita perlu berhati-hati dan juga membatasi penggunaan data atau informasi pribadi kita. Dikarenakan informasi pribadi itu sifatnya sangat sensitif dan juga sangat rahasia. Jadi kita itu harus berhati-hati banget dan tidak boleh ada sembarang orang yang tahu. Kemudian, jika kita tidak berhati-hati dalam penggunaan data pribadi kita di media sosial, ditakutkannya akan ada orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan data pribadi kita. Dan di sini yang akan dirugikan adalah diri kita sendiri sebagai pengguna media sosial tersebut. Berikutnya yang kedelapan, yaitu transparansi dan keaslian. Dalam bermedia sosial, kita itu harus terbuka atau transparan terhadap identitas kita jika ingin berinteraksi dengan orang lain. Jangan berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan akun palsu atau identitas palsu, dikarenakan
Hal ini takutnya akan menyebabkan atau menimbulkan kesalahpahaman atau mungkin dapat menimbulkan masalah-masalah yang lain. Kemudian yang kesembilan, hormati hak cipta dan sumber informasinya. Jika kita dalam bermedia sosial ingin memposting karya seseorang, atau mungkin dalam postingan kita itu terdapat karya seseorang juga, itu kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karyanya. Jika kita tidak mendapatkan izin, maka jangan diposting. Namun, jika kita sudah mendapatkan izin, maka kita juga harus mencantumkan sumber atau mungkin kredit dari pemilik karya atau kreator dari konten tersebut, agar tidak menyalahi undang-undang hak cipta. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, tanggung jawab sebagai pengguna. Sebagai pengguna media sosial, kita itu harus bertanggung jawab untuk menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak. Seperti tidak menggunakannya untuk memposting hal-hal yang buruk, negatif, atau mungkin hal-hal yang kurang pantas. Kemudian menghormati dan menghargai orang lain dalam media sosial, juga tidak menyalahi aturan yang telah berlaku dan telah ditentukan pada media sosial tersebut. Dan itulah prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial yang baik dan benar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Aulia. Dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan etika dalam bermedia sosial. Etika dalam bermedia sosial mencakup berbagai aspek, seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, tidak melakukan cyberbullying, dan tidak menggunakan bahasa yang kasar atau menghina. Penting untuk selalu ingat bahwa media sosial adalah alat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Dan semua tujuan itu dimulai dari diri kita sendiri.